Yang pertama Ibu Seriwati, mangga sok Ibu perkenalkan dirinya Ibu. Ya, selamat sore Sore. para sobat Maestro. Terima kasih di kesempatan sore ini kita bisa bertemu. Saya Ibu Sriwati Ginting, selaku Ketua Komisi Pendidikan PGIW Jawa Ya, Barat. Perkenalan singkatnya mungkin itu atau aktivitas aktivitas sehari-hari. sehari-hari Ibu. Ya, saya sebagai salah satu dosen di Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif Universitas Kristen Maranatha. Universitas Kristen Maranatha. Wah, luar biasa. Ibu Rita silakan sebagai bintang tamu. Bintang tamu. Perkenalkan Terima dirinya secara kasih. singkat, mangga. Selamat sore para pendengar Maestro. Saya perkenalkan, nama saya Rita Ginting, pemerhati pendidikan Kristen, ibu rumah tangga dan aktivis gereja. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, saya percaya ketika kita mengikuti ini dengan beri hati dan pikiran yang baik, pasti kita dapat pesan-pesan baik yang mau diterima dari talkshow kita di sore hari ini. Ya, Ibu Sriwati sebagai Komisi Pendidikan PGI Jawa Barat, boleh dong Bu sampaikan sesuatu apa yang menjadi fokus Komisi Pendidikan PGI Jawa Barat di tahun 2026. Silakan mangga sok Bu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Di tahun 2026 ini memang fokus utama kami peningkatan kompetensi Kompetensi guru pendidikan agama Kristen. Iya. Ya, kalau ditanya kenapa gurunya dulu, kan kalau kita bicara pendidikan itu ada komponen murid atau siswa, ada guru, ada kurikulum, ada fasilitas dan lain-lain. Tapi guru itu memang salah satu kunci penentu Kunci penentu. keberhasilan di dalam pendidikan selain faktor-faktor pendukung yang lain. Iya. Kenapa demikian? Karena guru akan berinteraksi langsung dengan siswa, tidak hanya transfer knowledge, tetapi guru itu menjadi role model. Itu penting ya. Ya. Iya. Siswa itu nggak cuma mendengar, tapi siswa itu akan memperhatikan, ya, gerakan tubuh, kata-kata, sikap, tindakan, itu semua diperhatikan oleh siswa. Dan siswa itu jangan salah, siswa itu pinter, bisa menilai. Iya, setuju. Kalau kita mau ingat masa kecil kita, bukankah kita juga sering sekali menilai guru? Di hadapan guru kita iya begitu ya, tapi begitu gurunya keluar metode pembelajarannya membosankan, kita mau bilang gak enak ya hari ini, bosan. Nah, jadi ketika kita bicara bagaimana meningkatkan kompetensi guru, kita mau melihat dari berbagai aspek nantinya. Begitu. Memang secara garis besar penekanannya itu pada sisi kurikulum dan juga adaptasi penggunaan media digital, karena ini satu kebutuhan yang kita nggak bisa tolak, kita nggak bisa lari, kita harus hadapi. Setuju. Dan untuk itu ya mau nggak mau yuk kita belajar, kita beradaptasi gitu. Nah, bicara tentang guru juga, karena perubahan perkembangan itu terus menerus terjadi, maka mau tidak mau guru pun bisa terus mengasah dirinya. Apalagi nih kita bicara pendidikan agama Kristen, yang mana sumber utamanya adalah Alkitab. Nggak bisa enggak. Nah, sumber utamanya Alkitab dan itu harus dihidupi oleh guru. Tentu ini tidak mudah, ya. Jadi PR, jangan bilang wah kalau gitu Ibu Sri udah dong. Belum juga Bapak dan Ibu, kita sama-sama belajar, semua kita berproses gitu ya. Setiap hari kita berproses. Ketika kita mengajar, dan itu panggilan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Setiap ketemu siswa, dan kita bisa melihat wajah-wajah siswa yang menantikan kita. Mata mereka nggak akan bohong, ya. Nah, tentu mau tidak mau seperti yang saya katakan tadi, kita mesti belajar metode penyampaian materi, kita juga belajar tahu gaya belajar siswa supaya nanti kita bisa padukan. Ketika teman-teman guru ini hadir di kelas, bisa dipadukan, divariasi. Yang paling umum itu kan metodenya metode ceramah, metode diskusi begitu ya, tanya jawab.
Tapi yang terakhir ini project based learning itu menjadi sesuatu yang menarik dan sudah banyak diaplikasikan. Project based learning. Iya, project based learning. Apa itu project based learning? Nah, selama ini kurikulum kita memang mengacu ya ke kurikulum Merdeka dengan penekanan pada siswa aktif dan bagaimana menjadikan semua siswa itu menjadi pelajar Pancasila, ya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ketika kita bilang belajar aktif, project based learning ini merupakan satu wadah. Kenapa menjadi satu wadah, para pendengar? Karena guru bersama dengan siswa itu akan berkolaborasi. Yeah. Nah, siswa itu diminta oleh guru membuat satu pertanyaan pemantik tentang apa yang saat ini mereka rasakan di lingkungan tempat tinggal mereka. Ketika mereka masih bingung, guru bisa kasih satu clue, sampah misal, ya. Nah, kalau sampah terus kenapa? Gurunya bilang, pengamatan kalian sampah itu tiap hari bertambah enggak? Plastik-plastiknya. Oh ya, nambah. Ya. Terus kenapa bisa nambah? Yuk bentuk kelompoknya dulu kelompoknya. Nah, nanti masing-masing kelompok itu menuliskan kenapa sampai bertambah. Memang project based learning ini sebaiknya kalau tingkat SD dilakukan di kelas besar. Kelas 5 dan 6. Ya, sudah bisa kelas 5 dan 6 dengan alat ukur yang lebih sederhana. Untuk tingkatan SMP bisa lebih meningkat lagi gitu. Begitupun di tingkat SMA. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan anak-anak ini menjadi pelaku dalam hal ini tadi tentang sampah. Nanti kan semua kelompok itu menuliskan ya kenapa sampah menumpuk, dalam hal ini plastik. Ketika misalnya belum dapat, guru bisa kasih clue lagi. Karena setiap belanja kita bawa kresek loh. Nah, terus jadi gimana? Ayo didiskusikan supaya nggak bawa kresek, apa yang harus dilakukan. Padahal kresek udah naik Bu ya. 2 kali lipat ya akibat perang gitu. Selain itu kan masalah sampahnya ya Pak, karena dia sulit diurai seperti itu ya. Nah, jadi hal sederhana, gurunya memonitoring, tapi PR gurunya apa? PR gurunya sebelum membagi kelompok, sebelum mengarahkan project based learning memang udah disiapkan semua. Itu perlu persiapan, tapi ketika di kelas guru itu lebih kayak memantau, memonitoring. Nah, setelah itu mereka bisa datang ke tempat sampah yang tidak jauh dari lingkungan sekolah. Tidak hanya teori jadi. Tidak teori. Nah, itu project based learning itu mereka turun, lihat turun. Ya. Jadi kalau cuma teori kan ngawang begitu ya. Betul. Nah, makanya tadi perlu bantuan guru, misal kalau ke tempat sampahnya kira-kira agak jauh, berarti perlu pendampingan plus surat ke RT terdekat. Nah, jadi mereka bisa lihat begitu ya, bahkan pengamatan, yuk lihat sampah hari ini, sampah besok tumpukannya sebanyak apa. Nah, kalau dikaitkan dengan Alkitab di mana? Ya relevansinya tentang manusia dan lingkungan. Karena lingkungan yang bersih, manusianya akan sehat. Nah, terus nanti anak-anak ini di rumah itu mulai mempraktekkan dan juga pada waktu kelompok itu bisa dibagi sesuai dengan jumlah kelas. Topik besarnya sampah. Tadi masalah plastik atau masalah pemilahan plus masalah bisakah dibuat apa nih dari sampah-sampah ini gitu. Terakhir nanti ya, ini setiap minggu dilakukan, bukan berarti kita nggak belajar, Bapak dan Ibu jangan salah. Jadi project based learning ini setiap minggu kita hanya lihat progresnya 15 menit. Habis itu ya sesuai dengan materi yang ada di kurikulum kita. Terakhir nanti setelah biasanya minggu ke-6 itu anak-anak itu akan presentasi, namanya luaran produk. Presentasinya bisa laporan, bisa misalnya sudah bikin video, walaupun video sesederhana pun bisa video, bisa juga berupa pameran ketika dia membuat misalnya dari sedotan dibuat jadi apa gitu, atau dari kaleng jadi kotak pensil begitu ya. Kreativitas. Jadi mereka bersinergi, bekerja sama, kreativitasnya itu dapat dan juga tanggung jawab. Nah, jadi dari satu kegiatan banyak materi kita sebetulnya dari kurikulum itu sudah terimplementasikan di sana. Jadi siswa tidak hanya pintar, tidak hanya cerdas, tidak hanya punya wawasan,
tapi dia juga punya karakter yang baik, dia juga punya kemampuan bersosial dengan baik, kepekaan sosial. Wah, luar Betul, biasa ya. betul sekali, Itu Pak. semua ada di kurikulum itu, Bu ya? Ya, itu yang kita mau benahi sekarang kurikulumnya, Ya, begitu ya, ya. ya. Sudah ada sih kurikulumnya, sehingga kami punya rencana untuk melakukan pertemuan, walaupun mungkin secara online, Iya. dengan guru-guru pendidikan agama Kristen, supaya juga kami bisa mendengar, bukankah kebijakan itu sebaiknya nggak selalu dari atas, Iya. tapi bisa dari bawah, ya. Iya. Nah, jadi dari sana nanti kita bisa lihat apa keluhannya. Kalau tadi saya bilang sampah itu karena kebetulan kita di Bandung kemarin banyak sampah. Iya. Kalau kebetulan Bapak Ibu ada di daerah yang banyak bambunya misalnya. Iya, bambu. Nah, apa yang kita bisa lakukan dengan bambu? Nah, jadi guru sekali lagi memang tambah PR di luar jam kelas, tetapi ketika di jam kelas kita akan menyaksikan anak-anak itu memunculkan ide-ide yang bahkan mungkin ya belum terpikirkan oleh kita. Iya. Mereka akan berkolaborasi, mereka mencatat apa, dan antusiasnya itu dapat karena Iya, mereka iya. akan presentasi juga, Iya. seperti itu ya. Jangan salah, kadang kita kurang peka. Ada loh anak sebenarnya pengen ruang nih, kasih dong saya kesempatan. Iya. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Nah, kendalanya apa Bapak dan Ibu? Ya memang ketika jumlah siswa kita itu banyak sekali. Nah, itu kendalanya mungkin agak sedikit kewalahan kalau kelompoknya terlalu besar. Idealnya memang kelompok ini 5 maksimal 7, Pak Pendeta. Seperti itu kurang gitu ya. lebih. Maksimal 5 sampai 7 Iya, ya. kalau udah terlalu banyak pengangguran tidak kentara. Hanya namanya tapi tidak mengerjakan apa-apa. Iya. Itu Iya. kurang lebih Pak Pendeta. Iya, terima kasih Ibu. Kalau Ibu Rita sendiri bagaimana Ibu melihat kreativitas anak-anak didik yang Ibu lihat, entah mungkin dari Ibu sendiri, anak Ibu sendiri, atau dari anak-anak yang ada tumbuh di gereja Ibu, atau dari sekolah di mana gereja Ibu membuka pendidikan dari PAUD sampai SMA. Mungkin saya cerita sedikit, Bu. Iya, kreatif itu dipancing ya, seperti Dipancing. tadi. Ya, seperti Bukan tadi. hanya ikan, Bu, ya, dipancing Iya, ya. bukan hanya ikan, tapi kreativitas anak itu juga perlu dipancing. Kenapa? Karena kita berpacu dengan gawai. Ya kan, anak-anak maksudnya sekarang ya. handphone ya kan. Sekarang ini itu tantangan besar buat kita, buat orang tua, karena apalagi kalau ibu bapaknya bekerja. Yang saya amati ibu bapaknya bekerja, tidak ada yang mengawasi sehingga dibesarkan oleh handphone. Ya kan? Bahasanya juga mohon maaf kita kadang-kadang kaget-kaget. Iya. Gitu. Tapi kalau diberi ruang kreativitas gitu di sekolah gitu, seperti tadi dari Ibu Sriwati, itu membuat mereka terarah gitu, karena ada tugas nih. Iya. Ya kan, ada tugas ini, mengamati ini, mengerjakan ini, membuat presentasi, kan dia terlupa dengan itu karena ini sesuatu yang kewajiban. Pengalihan jadinya, Pengalihan, ada salah pengalihan. satu itu yang sangat penting untuk kreativitas ini. Ya tadi gurunya juga ya diapresiasi, kalau di bawah yayasan minta tolong ya yayasan perhatikan gitu ya kan, untuk menambah ini wawasan dan ilmu buat para guru sehingga kompetensinya memadai gitu untuk melakukan ini. Hanya yang repot adalah orang tua ada sama anak, bukannya ngawasin, orang tuanya malah asik juga tuh, Bu. Ikut main. Asik juga. Ikut. Wah, bagaimana nih Iya, mengatasi iya. situasi ini Iya, gitu ya. betul. Jadi sebetulnya kadang-kadang ya saya sendiri ya seperti anak saya, tapi dia pegang handphone gitu, tapi dia berhasil gitu buat cucu saya yang sekarang kelas 3 SD, bahwa dia hanya boleh pegang handphone di hari Jumat sore sama Sabtu. Sama Sabtu ya. Ya, di luar itu apapun ceritanya tidak. Jadi ada ketegasan di situ ya. Jadi harus ada ketegasan, dan kalau saya hadir saya bilang ya kamu batasin anak, ya kamu juga mesti batasin diri. Setuju. Dari HP. Tidak ada gitu, integritas kan? dan keteladanan orang iya. tua ya. Jadi jangan sampai anak iya tapi dalam hatinya kok saya aja gitu. Iya, Tapi baik. kita mendukungnya dengan tindakan, contoh. Gitu. Terima kasih. Jadi dari percakapan Ibu Sriwati sama Ibu Rita, dia tidak hanya boleh terjadi di sekolah,
tapi harus ada follow up-nya di rumah. Iya, betul. Seperti itu, jadi pendidikan menjadi sebuah gaya hidup. Waduh, puji betul. Tuhan, luar biasa. Nah, Ibu Sriwati, boleh cerita nggak tentang bagaimana progres? Tadi kan ada kurikulum, kemudian akan ada pertemuan. Iya. Pertanyaannya adalah gurunya, pesertanya dapat dari mana tuh, Bu? Daftar namanya apakah dari Pembimas kah atau dari apa? Silakan Ibu kasih informasi Baik, kepada terima pendengar. kasih merespon pertanyaannya. Betul sekali, data-data guru itu kami sudah dapat dari Pembimas puji Tuhan. beberapa waktu yang lalu. Jadi data-data sudah ada dan ini menjadi modal ketika kita akan mengundang para guru tadi. Puji Tuhan. Karena memang sangat menarik ya. Tadi saya bisa spill sedikit Ya. pepatah Tionghoa yang rasanya masih relevan sampai saat Oh. ini. Anak belajar dari apa yang dia lihat, Betul. bukan dari apa yang dia dengar. Siap, Gitu. siap. Jadi sulit kalau kita bilang kita terus menjelaskan harus begini, yuk belajar, tapi mama main HP. Iya. Kalau di rumah itu moderat, anaknya akan bilang kok mama main HP. Tapi kalau di rumah itu sedikit otoriter, anaknya diem tapi jiwanya memberontak gitu. Kenapa jiwa memberontak? Karena apa yang didengar dan apa yang dilihat itu tidak sejalan. Iya. Sadar atau tidak, nah kita sedang kasih bibit-bibit nih kepada anak, bibit-bibit yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Ketika bicara integritas, itu Ya. kan bicara tentang apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu ucapkan, apa yang kamu ucapkan, itu yang kamu lakukan. Sama ya. Nah, sama Pak Pendeta. Jadi bicara pendidikan ini selalu menarik, tapi berat untuk melakukannya. Itu dia poinnya. Karena waktu anak itu sebenarnya lebih lama di rumah loh, Ya. dibanding ketika hadir di sekolah. Orang harus sadar ini, Bu, ya. Harus sadar. Jadi kalau ada apa-apa jangan bilang, nih sekolahnya nih. Nah, bukankah Udah pendidikan bayar pertama? mahal-mahal. Nah, itu Orang tua dia. disuruh jadi guru juga di rumah gitu ya. Pendidikan yang pertama itu ada di dalam keluarga, Bapak dan Ibu, dan itu PR kita semua. Para orang tua ya, yang kita punya anak. Bukan saja ibu bapak guru, tapi semua orang tua punya PR. Ya. Alkitabiah itu, Bu, di Ulangan 6 ayat 4 sampai Betul. 7 membahas tentang hal ini. Ya, kapanpun, Betul. dimanapun, lakukan terus Betul. dan terus jangan bosen. Betul. Nah, kalau orang tuanya dua-dua kerja sampai rumah udah capek, Pak. Ini kan kendala, harus benar-benar diatur buat jadwal ya. Iya, betul. Bu, boleh tahu nggak output dari atau target atau harapan dari pihak Komisi Pendidikan terhadap kurikulum yang sudah jadi, dan pada waktu nanti akan ada seminar gitu ya, akan ada pertemuan, kira-kira goalnya kemana tuh, Bu? Iya, terima kasih. Nah, goalnya begini, Pak Pendeta, Bapak Ibu semua, ketika guru dilibatkan di dalam menyusun kurikulum, itu sadar atau tidak ada penghayatan. Ada penghayatan. Ada penghayatan karena dia terlibat, dan itu didasarkan pada pengalaman-pengalaman selama mengajar. Nah, maka pada saat mengimplementasikannya itu menjadi bagian yang tidak direka-reka lagi, karena Iya. sudah pada waktu kami pelatihan itu turunannya A, B, C, indikatornya A, B, C, itu jadi sudah jelas gitu. Sudah jelas. Jadi harapan kita kan begini, Pak, kalau misalnya ini ada kurikulum, tapi kurikulum ini ketika belum kita lakukan sosialisasi begitu ya secara lebih detail, setiap guru bisa memberikan interpretasi yang berbeda. Nah, harapannya ketika kita sudah buat bersama, diseminarkan, masing-masing guru memiliki interpretasi terhadap kurikulum. Ya, kurikulum. Sekalipun sekali lagi dalam pelaksanaannya Bapak dan Ibu enggak benar-benar bisa dipukul rata. Betul kita di Jawa Barat, tapi tiap daerah yang ada bisa jadi ada perbedaan kondisi situasi di lapangan. Bila konteks sama kearifan lokal ya. Kontekstualnya, kemudian kearifan lokal. Iya. Ya, kearifan lokal itu sangat menentukan. Iya. Tadi saya kasih bilang ada sampah, mungkin di daerah lain nggak sampah misalnya. Bukan itu ya, bisa jadi misalnya ketika di daerah lain itu kita lihat ada banyak tembok yang dicoret-coret. Nah, Iya. kita bisa bahas itu. Iya. Apakah itu perilaku yang baik Vandalisme ya. betul Iya, atau iya. bisa tentang ketahanan pangan
bahkan. Iya, iya. Ketika di daerah itu banyak lahan kosong, kenapa kita tidak mencoba tanaman-tanaman yang bisa memberi kehidupan buat kita, bukan cuma keindahan. Jadi dari kurikulum ini bisa juga menimbulkan inspirasi menjawab kebutuhan lokal. Betul, menjawab Luar biasa kebutuhan ya. lokal dan bisa berbagi. Bisa berbagi. Contoh yang paling gampang kan, yang paling mudah ditanam itu ubi rambat ya, mungkin tahu ya, beda dengan singkong. Kalau singkong itu cepat busuk dan dia pohonnya tinggi, sementara ubi rambat itu menjalar. Jadi dengan polybag posisinya itu ditidurkan ya, Bapak dan Ibu jangan berdiri, ditidurkan, ditanam, tunggu 3 bulan 4 bulan itu umbinya sangat banyak. Nah, nanti ketika umbinya itu ada, siswa bisa belajar berbagi ke orang-orang yang ada di sekitar Lingkungan. sekolah, lingkungan Iya, yang kita anggap mungkin kurang beruntung secara finansial. Wow. Berarti bisa dikatakan para pendengar hari ini bahwa tidak bermaksud ponggah. Artinya dari Komisi Pendidikan PGU Jawa Barat pun orang-orangnya juga punya kompeten di situ, Bu ya. Iya. Memang orang-orang yang tepat, memang orang yang ditentukan, tunjuk oleh MPH PGU Jawa Barat untuk menggodok ini, sehingga hasil kurikulumnya juga bukan abal-abal gitu, Bu ya. Tapi memang bisa dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, secara moral dan iman Kristen tentunya. Betul sekali. Nah, pertanyaan saya, Ibu, bagaimana dengan tadi kan saya dengar di awal ini bersinergi dengan kurikulum Merdeka. Iya, betul. Sedangkan PGIW Komisi Pendidikan PGU Jawa Barat ini punya kurikulum. Nah, itu ada irisannya nggak, Bu? Boleh ceritakan dulu, menarik ini. Iya, kurikulum Merdeka Bapak Ibu secara garis besar kan kita bisa lihat itu bicara tentang manusia, dengan Tuhan dan manusia. Jadi Tuhan dan penciptanya, kemudian manusia dan lingkungan, bicara tentang kemajemukan, dan itu kemudian diturunkan. Misal kalau di SD, Tuhan menciptakan aku sebagai ciptaan yang unik begitu. Nanti masuk di SMP, dia berbicara tentang bagaimana aku mengenal keberagaman. Nah, di SMA belajar tentang Tuhan yang benar. Nah, ini kan semuanya sebenarnya beririsan, ya, beririsan, hanya kedalamannya yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat usia. Dari 4 garis besar ini kita bisa lihat, kita pilih salah satu yang mana yang kita bisa jadikan sebagai tadi project based learning. Jadi kalau dibilang beririsan, dia sangat beririsan karena dia mengacu ke kurikulum Merdeka, topiknya sama, tetapi pengimplementasian, metode, strateginya itu yang kita kembangkan. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Seri, Sama-sama. Hatis, terima kasih Bu Rita, para pendengar Maestro setia, gereja-gereja anggota PGU Jawa Barat, PGIS maupun POK dimanapun Bapak Ibu Saudara, para pemuda remaja dan praktisi pendidikan yang mengikuti talkshow hari ini, jangan kemana-mana. Kita akan jeda sejenak dan tunggu banyak tips-tips yang menarik, yang baik yang disampaikan oleh Ibu. Saya harus sebut dari awal nih Bu ya, seorang Ibu Dr. Randa Seriwati. Terima kasih. Terima kasih. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus.
It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Ya, kembali lagi. Selamat sore menjelang malam bagi para pendengar Maestro Setia 92,5 FM dan juga gereja-gereja anggota PGI Jawa Barat, PGIS dan POK dimanapun berada. Kembali kita masuk topik yang semakin menarik ya. Kalau ibarat film itu kan, kalau semakin akhir tuh semakin menarik ya. Semakin klimaksnya dapat Klimaks gitu ya. ya. Tapi jangan jadi misteri Bu ya. Tidak Ya. ya. Menarik tadi sampaikan, tadi Ibu sempat mengatakan pembimas Iya. memberikan data tentang guru-guru agama Kristen. Betul. Ya, termasuk juga yang volunteer gitu Bu Ya, ya. ya. Nah, yang perlu menurut saya pemirsa perlu mendapatkan satu informasi lagi untuk memberitahukan bahwa memang Komisi Pendidikan PGW ini memang kompeten, dia punya peran baik gitu untuk guru-guru agama Kristen di Jawa Barat. Dia itu ada nggak organisasi lain nih Bu Oh, iya. yang memayungi, yang bekerja sama atau berkolaborasi atau bersinergi dengan Komisi Pendidikan PGW Jawa Barat? Baik, terima kasih Pak. Kalau kolaborasi pasti ada ya. Bersama kita lebih berhasil pastinya begitu. Kita punya PGIW, kita juga punya MPK, dan di Jawa Barat itu MPKW. Kedepannya Bisa dijelaskan Baik. kepanjangannya Ibu? ya MPKW itu Majelis Pendidikan Kristen Soalnya di Jawa Bandung Barat. ini banyak sekali apa Singkatan-singkatan ya, Cimol lah, ya. Cireng lah, itulah. MPK nanti yang lain lagi gitu kan. Ya, jadi di Bandung, di Jawa Barat itu kita punya Majelis Pendidikan Kristen. Majelis Pendidikan Kristen Jawa Barat itu juga berbicara tentang namanya pendidikan Iya. begitu. Kalau lihat dari usianya lebih dulu ada MPKW dibanding MPKW. Komisi Pendidikan. Ya. Nah, jadi sinergi itu pasti sangat bisa. Kita akan lihat program-program MPKW yang mana kita bisa berkolaborasi bersama. bisa kolaborasi bersama. Dengan kolaborasi diharapkan dari sisi waktu, tenaga, biaya Iya. itu bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian jangkauannya bisa lebih banyak
lebih luas lagi seperti itu ya Bapak dan Ibu, karena di MPKW itu juga ada beberapa program yang sebenarnya bisa dilakukan nanti di Komisi Pendidikan gitu. Kebetulan saya juga menjadi ketua bidang 4 di MPKW-nya. Wah, Bagian kerjasama tidak dan ada sebuah organisasi. kebetulan di dalam Tuhan, Bu ya. Ya, jadi sinerginya Pak Pendeta akan semakin bisa diwujud nyatakan. Semoga di bulan Agustus Bapak Ibu nanti akan kita kabari ya terkait dengan peningkatan kompetensi guru tadi begitu, agar guru-guru kita itu memang dibekali ya. Ibarat HP itu memang kita harus di-charge gitu. Perkembangan-perkembangan bukan berarti kita mengatakan guru-guru pendidikan agama Kristen itu enggak mencari sendiri, tapi ada kalanya ketika bersama-sama dengan guru-guru yang lain itu semangat, spiritnya itu lebih hidup lagi dibanding ketika dilakukan sendiri. Nah, kesana. Informasinya ini bisa melalui jalur persuratan, Betul. ke gereja anggota, PGS, PGIW, dan kemudian PAUK itu Bu ya. Betul sekali Pak. Kemudian juga para pendengar bisa nanti berakses ketika sudah mendekati bulan-bulan Agustus, nanti bisa melalui beberapa platform yang dipakai oleh PGIW, mungkin ada Instagram, Betul. atau juga YouTube channel PGIW Jawa Barat. Terima kasih, sehingga orang yang penasaran nih, jadi mereka tertarik itu Bu ya. Ya puji Tuhan, terima kasih Bu Rita. Ibu ini sebagai pemerhati pendidikan anak, tidak hanya sebagai seorang ibu tapi juga sebagai pengerja gereja yang juga kebetulan gerejanya juga memiliki sekolah dari PAUD sampai SMA. Yang mau saya tanya ke Ibu, kira-kira isu apa yang diperhatikan yang menjadi sebuah, kayaknya kalau dilihat tuh resah selain gadget ya, selain gawai ya, mungkin ada hal yang lain yang Bu lihat, misalnya mental health kah? Sebetulnya kita yang kita praktekkan sudah di sana di gereja itu adalah tidak hanya memberikan pendidikan akademis buat anak-anak itu. Jadi guru-guru itu juga memperhatikan anak itu, mendengarkan apa yang ada di rumah. Jadi selain sebagai guru yang memperlengkapi mereka secara akademis, guru juga mendengar, karena kita tahu sekarang ini rumah-rumah tangga nggak semua aman ya buat anak gitu, nggak semua memberi dukungan situasi di dalam rumahnya begitu, sehingga kita memang guru, kita dorong bahwa guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi dia juga sebagai pelaku firman, sehingga dia bisa menerima, bisa tahu apa yang dilakukan. Jadi anak ini dirangkul, diberikan pengertian, diberi konseling, hingga mentalnya juga jadi mentalnya sangat diperhatikan. Gitu. Jadi kita selama ini melihat bahwa sekolah-sekolah Kristen sangat disayangkan kalau kita hanya peduli dengan akademis. Akademis dan hepeng ya. Iya, diperhatiin. Iya, akademis, uang, lalu berlomba fasilitas untuk menarik murid gitu. Padahal ada yang fondasional adalah membangun karakter anak itu, mendengar apa yang dia alami. Karena kemana lagi dia cerita? Serupa dengan karakter Kristus tentunya ya, sebagai base-nya. Iya, kemana lagi dia cerita? Jadi yang saya lihat itulah sebabnya akhirnya mereka yang tidak sekepercayaan dengan kita ada di sekolah kita. Dia lihat anaknya yang tadinya gimana, dia pulang, orang tuanya yang tadinya jauh, didoakan sama dia lihat anak ini berubah. Dia bisa loh menjadi impact berimpact buat keluarga ya, kesaksian. luar biasa. Akhirnya dia bisa terima Kristus sebagai Tuhannya. Nah, jadi itu yang saya lihat yang sudah dilakukan gitu loh. Dan saya harapannya seluruh sekolah-sekolah Kristen mengadopsi, karena sebetulnya kita lah harusnya menjadi terang dan garam itu kan. Iya. Terima kasih, menarik Bu ya, bahwa peran sekolah tidak hanya berimpact pada knowledge ya, tapi juga berimpact pada moralnya, karakternya gitu ya. Sehingga teman-teman di pergaulannya bisa melihat Kristus melalui hidupnya. Puji Tuhan. Terima kasih. Ibu tadi menarik. Jadi teringat bulan lalu itu
kita membahas tentang GRA. Oh ya, gereja ramah anak. Gereja ya. ramah anak. Ya. Tadi Bu Rita bilang rumah itu harus menjadi ruang aman Ya, buat anak-anak gitu ya. betul. Gereja pun juga harus punya ruang aman buat anak-anak. Jadi Ya. teringat tentang bulan lalu Ya. ya kita ada tentang GRA. Nah, Ibu Sriwati boleh nggak kasih, tadi kan di awal itu Ibu bahas tentang kompetensi guru. Ya. Pada kesempatan ini ya, pada kesempatan ini para pendengar juga bisa mengetahui kira-kira tips Ibu, tips bagaimana orang tua atau seorang guru mengenali anaknya atau naradidiknya mereka sedang terkena mental health. Kemudian kira-kira tipsnya apa nih Bu? Secara singkat, walaupun sadar bahwa tips ini tidak menjawab banyak hal karena harus diseminarkan, kalau perlu dikotbahkan ya. Tapi setidaknya ada sebuah informasi yang menginspirasi dan memotivasi para pendengar kita hari ini. Dipersilakan. Iya, kalau kita bicara anak itu kan sebenarnya sesuatu yang sedang kita persiapkan ke depannya. Ya. Ya. Jadi kalau kita mulai di rumah, yang dimaksud dengan ruang aman adalah bukan hanya ada tempat yang membahayakan misalnya, tapi bagaimana pola asuh yang kita lakukan Pola terhadap asuh. anak. Ya. Kedengarannya klise. Ya. Mungkin kita bilang pokoknya anak kalau mau hidupnya nanti penuh perjuangan dari kecil, itu orang tua juga sudah harus mengarahkan, memberikan tugas dari hal-hal yang sederhana, misalnya bangun tidur ya doa, Ya. bersihkan, rapikan tempat tidur, Ya. itu hal-hal kecil Hal gitu, sederhana ya. hal sederhana. Nah itu di rumah. Terus kalau dikaitkan dengan mental health itu bisa datangnya dari mana saja, Ya. gangguan itu, tekanan itu, Ya. bisa dari rumah, bisa dari teman sepermainan, Ya. bisa juga dari sekolah. Ya. Memang tidak bisa dipukul rata Pak, Enggak. gitu ya, nggak bisa dipukul rata. Tetapi ada beberapa ciri nih Beberapa ciri. yang bisa kita kenali. Ciri yang pertama itu ketika pengendalian emosinya tuh berubah banget, menjadi cepat sekali marah begitu. Ini kan perlu ada apa? Kalau biasanya anak ini tenang begitu ya, tiba-tiba begitu cepat marah gitu. Apalagi kemudian emosinya ini nggak cuman marah sampai melempar benda. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Ini Ya. harus cepat dicari tahu ya. Guru kalau di rumah ya mamahnya harus tahu begitu. Jangan langsung dibentak begitu atau dipukul, perlu diamati. Didengar. Didengar, diamati. iya, diamati, kemudian didengar, ditanya. Kalau dia masih teriak, jangan disuruh stop. Ini sebenarnya salah satu yang tanpa sadar kita sering lakukan. Waktu anak nangis, diam. Betul. Maukah kita mendengar kenapa anak sampai nangis gitu? Nah, jadi kesediaan mendengar ini menjadi salah satu obat buat anak. Anak merasa, oh aku dihargai, aku didengar gitu. Tapi kalau langsung di-cut, dia diam sih begitu. Tapi ada yang tidak selesai dalam emosinya. Itu dia. Ada yang ditekan begitu. Nah, Pendam. itu yang pertama sekali ya. Atau yang kedua, anak itu menjadi jauh lebih senang sendiri. Kalau di sekolah mulai bolos gitu, menjauhi teman-teman yang dia senangi biasanya. Ini juga sesuatu yang perlu dicari tahu kenapa. Atau terus menerus mengatakan sakit kepala atau sakit perut, tapi ketika diperiksa tidak ada apa-apa gitu. Stres Secara dia. medis. Nah, ini berarti ada yang tidak beres dengan anak. Nah, itu gejala-gejala yang mungkin mudah ya untuk kita amati, dan jangan salah ya Bapak dan Ibu, bukan berarti kalau sekali langsung begitu. Iya, Tidak. iya, iya. Ketika dilakukan berulang-ulang itu ada indikasi. Jadi guru ngajak ngobrol dan kemudian jangan berhenti di situ. Ketika guru melihat ini masih berlanjut, komunikasi dengan orang tuanya. Dan jika memang sudah dianggap perlu, hayuklah cari mereka yang memang berwenang mengatasi ini. Ya. Jadi peran guru itu luar biasa penting ya. Selain tadi mendengar, menjadi role model begitu ya. Peran yang lain apa? Peran yang lain itu sebenarnya sedang membantu mengarahkan kembali bahwa kita ini semua Tuhan ciptakan segambar, serupa dengan Dia. Kita semua ini berharga, imago Dei gitu.
kalau di rumah peran orang tua masih berjalan cukup baik, tapi ketika di rumah juga dengan berbagai kesibukan, orang tua tidak punya waktu, minimal kita yang Tuhan percaya sebagai pendidik itu bisa ya beberapa jam kita bertemu, tetapi itu bisa membekas pada diri anak. Perhatian kita ketika kita mendengar, menatap matanya begitu pada saat dia memanggil kita, pada waktu dia kelihatan sedih kita merangkulnya. Nah, ini kita sedang mewakili orang tua, mewakili Kristus gitu ya, perpanjangan tangan Tuhan. Nah, anak-anak itu sering sekali belum bisa mengungkapkan, kalau dia kelas kecil, mengungkapkan apa yang dia rasakan. Setuju. Tapi gerakan tubuh mereka, wajah mereka belum bisa menyembunyikan. Jadi guru yang peka itu bisa tahu ada apa dengan anak ini. Kalau setiap hari dia seperti menahan tangis, begitu berarti ada something kan. Iya, Nah, betul. ini perlu dirangkul dan Jadi- didengarkan. Jadi baik guru sama orang tua, dari penjelasan Ibu, terima kasih Bu Sariwati. Dia tidak hanya peka tapi harus peduli ya. Peduli dan Kalau peka tidak ditindaklanjuti. peduli, Ya. percuma juga Iya, peka, peduli, tindak lanjut. Ya. Ya, jadi ada orang peka, peduli, tapi masih belum action. Jadi harus action. Harus action. Ya, karena kalau tidak action, ya itu tadi Menjadi kita solusi. kita menciptakan anak-anak yang dia bertumbuh secara jasmani, ya sesuai dengan usianya, tetapi secara mental sebenarnya dia Itu tidak dampaknya baik-baik kalau saja. tidak ada action dari orang tua atau guru ya. Betul sekali. Iya, kelihatannya baik-baik saja padahal dalamnya Tidak baik-baik saja. Nah, ini Iya, karena tidak langsung terlihat. Kalau fisik kan kelihatan nih kenapa stunting begitu ya. Iya. Nah, tapi itu tidak terlihat kalau kita tidak peka. Memang sekali lagi tanggung jawab pertama ada di keluarga orang tua. Tapi kita guru juga bisa ikut ambil bagian. Di kurikulum pendidikan PG Jawa Barat menyentuh area-area itu juga, Bu. Kalau ditanya secara spesifik di indikatornya seharusnya ada ya. Seharusnya ada ya. Misalnya saja tadi di indikatornya anak jadi lebih mengenal dirinya. Iya. Kemudian bisa mengendalikan emosinya, itu kan bagian daripada itu Iya, ya. Kemudian belajar pengampunan, Iya. karena perkembangan berikutnya kenapa orang stres sebenarnya karena tidak mau melepaskan pengampunan, amarah, ya, Iya. benci, dendam yang tanpa dia dilepaskan malah amarah ya. amarah bukan terus, pengampunan. bukan pengampunan. Nah, jadi peran guru itu tadi luar biasa loh. Iya. Contohnya yang paling real begini. Nah, siswa misalnya bilang, oh saya dimarahin mama, bla 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 bla. Nah, guru ketika mendengar itu jangan memotong, karena guru jadi konselor loh. Didengarin dulu, jangan dipotong langsung. Kamu sih salah. Nah, kalau udah begitu, besok-besok Nggak anaknya mau nggak mau lagi. cerita. Iya. Nah, jadi kesediaan untuk mendengar sampai tuntas, baru nanti disampaikan. Coba kalau begini, kita bikin ilustrasi yang lain itu lebih masuk. Walaupun kalau guru yang hadir saat ini bilang, Bu, kalau di kelas saya jumlah siswanya banyak, sulit Bu, begitu. Ya minimal 1-2 orang kita raih dalam pertemuan kuliah belajar hari ini. Minggu depan ada anak lagi yang diraih. Tapi kan selalu ada action yang kita bisa lakukan. Baik, terima Begitu, kasih Pak. para Ya. pendengar, maestro setia dan anggota PGIW Jawa Barat, PGS dan POK dimanapun Bapak Ibu para pemuda remaja mendengarkan siaran ini. Kita melihat betapa kompleksnya dunia pendidikan. Tapi ternyata Tuhan juga tidak pernah kehabisan ide untuk menolong umatnya. Ada saja orang-orang yang memiliki perhatian kegelisahan yang sama dengan Tuhan untuk menolong gereja, keluarga, khususnya naradidik untuk mengenali masalahnya, kemudian menemukan solusinya. Ya, kita bersyukur untuk bisa ada waktu yang spesial hari ini bertemu dengan narasumber kita, Dr. Randa Sariwati Ginting dan Ibu Rita Ginting. Kami bersyukur, saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Sesuatu yang terjadi pasti berada dalam kedaulatan Allah. Amin. Nah, sebelum kita tutup ini, Ibu Sariwati, ada nggak sebuah closing statement dari Ibu buat Iya. para pendengar kita yang setia? Ya, tidak ada yang berlalu sia-sia, Bapak dan Ibu. Apapun yang kita lakukan, dilakukan dengan tulus, dengan takut akan Tuhan, senantiasa akan memberi yang terbaik. Mungkin saat ini belum kita bisa lihat, karena bicara pendidikan itu berbicara investasi. Tapi yakinlah,
Setiap nilai-nilai yang kita tanamkan melalui tutur kata, sikap, tindakan pada waktunya akan berbuah manis. Tuhan senantiasa memberkati setiap apapun yang kita lakukan. Pada saat kita melakukannya itu bukan untuk kesombongan kita, bukan Ya. untuk validasi kesombongan, tetapi kita memang melakukannya ini semua untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Tunggulah waktunya dan kita akan melihat buah-buah yang manis. Amin. Anak-anak yang bertumbuh takut akan Tuhan dan Amin. akan menjadi terang dan garam dimanapun Amin. mereka berada. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Apapun yang kita perbuat seperti untuk Berbuatlah Tuhan. untuk Tuhan. Kolose Bukan 3 untuk ayat 23 manusia. ya. Iya, terima kasih buat semua yang terjadi, pemirsa dan para pendengar Radio Maestro 92,5 FM. Kita Suara PGU Jawa Barat mengetengahkan topik-topik yang menarik sehubungan dengan kegiatan PGU Jawa Barat. Itu kita lakukan tiap bulan di minggu pertama, khususnya di hari Jumat. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus Kristus berkati gerejanya. Amin. Amin.